Pemirsa, terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra, resmi berstatus narapidana dan ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Mantan pejabat Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo juga ditahan, namun mereka ditempatkan di sel yang berbeda. Terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra resmi berstatus narapidana dan ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Joko ditahan di Bareskrim Mabes Polri untuk memudahkan pemeriksaan kasus pelarian Joko yang diduga melibatkan sejumlah pihak. Penahanan ini bersifat sementara dan nantinya Joko Chandra akan dipindahkan ke Rutan Salemba, Jakarta. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo juga ditahan. Prasetyo yang kini berstatus tersangka diduga menerbitkan surat jalan untuk memuluskan pelarian Joko Chandra. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel berbeda. Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku Kabareskrim, Kadifopam, rekan-rekan dari Bareskrim untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Pengacara Otto Hasibuan mengunjungi Joko Chandra di Rutan Bareskrim Polri. Otto ditunjuk keluarga Joko Chandra untuk bertindak sebagai kuasa hukum. Nah, keluarganya udah resmi itu ada di situ menantunya, ya. Saya sudah diberikan surat kuasa dari keluarganya untuk bertemu dengan Pak Joko, ya. Nah, tentunya saya kan harus menentukan sikap. Pertama, saya harus menanyakan dulu kepada beliau, apakah ada pengacara lain yang masih terikat dengan dia atau tidak. Itu ke kode etik kita. Nah, keluarganya mengatakan sih tidak karena ada rekan saya, Anita dulu kuasanya, tapi katanya untuk yang lain. Sedangkan ini kan kasus yang baru. Sementara itu dalam unggahannya di Twitter, Menko Polhukam Mahfud MD meminta penegak hukum melisik siapapun yang terlibat dalam skandal Joko Chandra. Menurut Mahfud, hukuman Joko Chandra yang telah divonis 2 tahun penjara bisa saja lebih besar jika nantinya ditemukan unsur pidana lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka silaturahmi ke kantor DPC PDI Perjuangan Surakarta sekaligus melihat penyembelihan hewan kurban. Sementara itu, usai musyawarah ranting, Gibran akan bersilaturahmi ke tokoh-tokoh senior partai. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kantor DPC PDI Perjuangan Surakarta Sabtu siang. Di momen Idul Adha ini, Gibran didampingi Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta Hadi Rudiatmo dan pengurus lainnya. Melihat penyembelihan hewan kurban, sementara untuk agenda politiknya, Gibran akan berkonsolidasi dengan partai. Usai musyawarah ranting, Gibran akan bersilaturahmi ke sejumlah tokoh senior partai untuk suksesi pencalonannya di Pilkada Surakarta 2020. Setelah selesai musran, kemarin sudah koordinasi dengan Pak Teguh juga untuk sowan ke beberapa tokoh senior. Tapi mungkin yang untuk minggu-minggu ke depan saya sowan ke tokoh. Dan sementara itu, pemirsa, salah satu bakal calon yang akan menjadi rival dari Gibran Rakabuming Raka di Pilwalkot Surakarta adalah Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi yang merupakan cucu Paku Buwono ke-12. Berbagai persiapan dilakukan termasuk silaturahmi dengan para tokoh dan partai politik. Inilah kesibukan Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi atau lebih dikenal dengan nama Jeng Putri. Bersama relawan, ia memanfaatkan waktu untuk terus melakukan kegiatan sosial terutama di masa pandemi COVID-19 dengan melakukan pembagian masker kepada warga yang membutuhkan.
Terkait kesiapannya menjelang pilkada, dirinya telah melakukan silaturahmi kepada partai dan tokoh masyarakat, tokoh agama, budaya, dan lainnya yang ada di kota Solo. Putri menyampaikan sudah menemui Partai Keadilan Sejahtera Kota Solo karena ada kesamaan visi. Alhamdulillah kami untuk saat ini masih terus bersilaturahmi kepada partai-partai ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya yang ada di kota Surakarta. Sejauh ini seperti itu, Mas. Kemudian apakah sudah ada dukungan dari parpol gitu, Mbak? Saat ini yang sudah pasti kami temui dan memiliki harapan yang sama adalah dari PKS. Ya. Kalau komunikasi masih ada intens karena kami berusaha untuk terus ada konsolidasi dengan beberapa partai-partai gitu kan, dan memang kami masih terus berdiskusi baiknya ke depan itu akan seperti apa. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan kembali menerapkan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pada Senin besok. Penerapan ini beriringan dengan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di masa transisi fase kedua. Penerapan ganjil genap kendaraan bermotor kembali diberlakukan pada tanggal 3 Agustus atau Senin besok. Pemberlakuan ini tanpa uji coba dan akan langsung beroperasi di 24 ruas jalan ibu kota. Kebijakan ini berlaku Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hingga 10 pagi dan 4 sore hingga 9 malam. Jam operasional angkutan umum mulai dari Transjakarta, MRT, dan LRT akan beroperasi normal saat pemberlakuan ganjil genap. Lalu mulai pekan depan, kami akan menyiapkan penerapan kembali kebijakan ganjil genap di Jakarta. Jadi kebijakan ganjil genap di Jakarta ini akan kita terapkan kembali dan kita akan memastikan bahwa informasi ini akan diberikan secara luas oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk seluruh masyarakat nanti bisa mengetahui secara detail atas semua informasi rute-rute yang nanti akan dijadikan kebijakan ganjil genap. Dan juga saya perlu sampaikan pada semuanya bahwa protokol kesehatan supaya diikuti dengan baik, dengan tertib, dan pastikan bahwa keselamatan diri, keselamatan keluarga,